Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tema 5 ekosistem. Kali ini kita akan membahas mengenai muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Sebelum mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan membahas mengenai ekosistem. Namun sebelumnya, kita harus tahu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan dibagi dua, yaitu bagian yang hidup atau biotik, terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya, dan juga bagian yang tak hidup atau abiotik, terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Populasi ini akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis makanan hewan. Ada dua jenis makanan hewan. Yang pertama, makanan berupa tumbuhan, dan yang kedua, makanan berupa hewan lain. Makanan berupa tumbuhan yang pertama adalah daun. Biasanya dimakan oleh ulat, rusa, zebra, dan lain sebagainya. Makanan berikutnya adalah berupa batang tanaman. Biasanya dimakan oleh sapi. Panda menyukai batang pohon bambu. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini merugikan para petani buah. Sedangkan burung pipit memakan biji padi dan juga tupai memakan biji kenari. Makanan yang berupa hewan lain, serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak, dan juga tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dibagi dua menjadi ekosistem air dan juga ekosistem darat. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah, bendungan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivore, merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Giginya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham, tidak memiliki gigi taring. Golongan yang kedua yaitu karnivor. Kelompok hewan karnivor adalah hewan yang memakan hewan lain, memiliki gigi taring yang tajam dan kuat, yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Selanjutnya adalah omnivor. Kelompok hewan omnivor adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibagi dua, metamorfosis sempurna. Ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, maka dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kupu-kupu. Telur menetas menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna,
terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda. Namun ada sedikit perbedaan pada saat menjelang dewasa. Contohnya adalah pada kecoa. Telur menetas menjadi nimfa, nimfa menjadi imago dewasa. Nah, pada kecoa ini terjadi pergantian kulit yang disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah ikan atau kadal. Dia hanya menetas dari telur yang ada. Untuk ikan, jenis telurnya adalah pembuahan secara eksternal, sedangkan kadal secara internal. Ini adalah beberapa contoh hewan yang melakukan metamorfosis dan tidak melakukan metamorfosis. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut adalah contoh rantai makanan. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Sedangkan konsumen satunya adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Berikut adalah proses makan dan dimakan pada rantai makanan. Jika digambarkan dalam piramida makanan, maka dasar dari piramida adalah produsen. Produsen ini adalah tanaman hijau. Konsumen satu adalah konsumen yang memakan tumbuhan. Berarti konsumen satu adalah hewan herbivor. Berikut akan dijelaskan mengenai aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga tumbuhan adalah sumber energi. Konsumen tingkat 1 memakan tumbuhan, sehingga energi yang ada di dalam tumbuhan diproses oleh hewan herbivor. Selanjutnya konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1, sehingga energi berpindah dari konsumen 1 ke konsumen tingkat 2. Selanjutnya konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Hingga pada akhirnya, jika konsumen tingkat 3 mati, maka tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian diubah oleh mikroorganisme dalam tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Kemudian proses ini akan berulang terjadi kembali ke awal, sehingga dinamakan sebagai rantai makanan dan juga sebagai rantai sumber energi. Kita perhatikan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Simbiosis dibagi 3, yaitu simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan burung jalak dan kerbau, atau yang lainnya, bunga dengan kupu-kupu. Simbiosis yang kedua adalah komensalisme. Simbiosis ini adalah hubungan yang satu menguntungkan, namun yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lainnya mendapat kerugian. Contohnya antara pohon mangga dan benalu. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan.
Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak, dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Bagaimana sudah memahami materi IPA kali ini? Dari mulai memahami mengenai ekosistem hingga terjadinya rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan, dan hubungan antara dua makhluk hidup. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.